yuk belajar lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ambar di materi seni musik. Nah, kalau semester sebelumnya kita pelajari tentang vokal, bernyanyi secara kelompok, sekarang kita akan pelajari tentang musik populer. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian lagu populer, kemudian yang kedua bisa mendeskripsikan gaya bernyanyi, dan mendeskripsikan jenis-jenis lagu populer atau genre lagu populer. Konten material kita kali ini adalah bernyanyi dan bermain musik lagu populer, yang terdiri dari yang pertama adalah pengertian musik populer, yang kedua adalah jenis-jenis lagu populer, dan yang berikutnya adalah gaya bernyanyi populer. Kita bahas dulu satu persatu ya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian musik populer itu? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, musik populer ternyata adalah musik yang sedang berkembang pada zaman ini atau pada zaman sekarang. Sering dikenal sebagai musik modern. Nah, musik populer ini banyak digemari oleh masyarakat secara luas, dari segala usia. Bahkan banyak anak-anak kecil pun yang sudah menyukai musik populer. Nah, sedangkan ciri-ciri musik populer itu yang seperti apa sih? Ciri-ciri musik populer yang pertama adalah tentu saja dikenal oleh masyarakat secara luas. Kemudian memiliki daya tarik komersil. Nah, biasanya banyak sekali musik-musik yang digemari atau banyak terjual, itu adalah musik-musik yang populer saat ini. Kemudian yang berikutnya, melodinya mudah untuk diterapkan di berbagai karakter lirik. Jadi, apapun tema liriknya, melodinya mudah untuk diterapkan pada lagu tersebut. Yang ketiga, melodi mudah untuk dipadu-padankan dengan berbagai gaya atau irama. Lalu yang berikutnya, pola melodi mudah untuk dinyanyikan, dipahami, dan dihayati. Nah, gerak harmoninya tidak terlalu rumit. Lalu temponya bervariasi, tetapi jarang terjadi perubahan dalam satu lagu. Biasanya temponya dari awal sampai dengan lagu itu berakhir tetap. Lalu yang berikutnya, penggunaan dinamika seperlunya, jadi tidak terlalu banyak variasi. Yang terakhir, liriknya bertema gaya dan kejadian hidup sehari-hari yang sedang terjadi saat ini. Nah, itu adalah ciri-ciri musik populer. Kemudian, apa aja sih genre-genre pada musik populer atau jenis-jenis di musik populer ini? Nah, ini adalah jenis atau genre musik populer: pop, dangdut, rock, dan jazz. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, genre-genre musik ini pun juga berkembang. Misalnya pop, ada balada, hip hop, rap, country. Kemudian pada dangdut ada reggae, ada ska, dub, keroncong, kemudian ada swing. Lalu musik rock sendiri berkembang menjadi musik metal atau funk. Bahkan musik rock metal ini ada yang disebut sebagai heavy metal. Lalu musik jazz sendiri berkembang menjadi blues dan rhythm and blues. Nah, ini adalah genre-genre musik populer. Tetapi yang akan kita bahas di sini hanya musik pop, dangdut, rock, dan musik jazz. Yang pertama adalah musik jazz. Pengertian musik jazz atau apa sih musik jazz itu? Musik jazz ternyata genre musik yang diiringi oleh pembaruan atau pembauran berbagai jenis musik. Jadi bisa banyak jenis irama musik di dalamnya. Seperti misalnya blues, kemudian ragtime, lalu ada musik tradisional Eropa juga, dan irama-irama asli Afrika. Nah, ini adalah musik jazz. Sedangkan ciri-ciri musik jazz itu sendiri adalah vokal sering mengikuti suara instrumen.
Kemudian karakter vokal penyanyinya berat. Lalu harmonisasinya ini agak rumit, tidak seperti musik yang lain. Lalu sering terjadi modulasi nada. Maksudnya di sini adalah perubahan-perubahan nada pada bagian atau bait-bait tertentu. Dan banyak sekali improvisasi. Karena di sini biasanya penyanyi musik jazz ini sering mengikuti instrumen dari musik itu sendiri. Lalu yang berikutnya, musik rock. Musik rock adalah salah satu genre dalam khasanah musik populer dunia yang biasanya didominasi oleh vokal. Kemudian didominasi juga oleh gitar, terutama gitar elektrik, drum, dan bass. Nah, itu adalah alat-alat musik yang mendominasi musik rock. Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ciri-ciri musik rock adalah identik dengan suara yang kencang atau menggelegar. Kemudian permainan efek gitarnya mendominasi dengan sangat keras. Jadi sering sekali terdengar bahwa gitarnya ini lebih muncul atau lebih terdengar kuat daripada alat musik yang lainnya. Kemudian bass atau drum dimainkan dengan tempo yang cepat. Lalu liriknya ekspresif dan bersemangat. Biasanya kalau musik rock ini membuat para audiensnya atau pendengarnya sangat bersemangat. Nah, yang berikutnya adalah dangdut. Dangdut ini adalah musik asli Indonesia. Nah, makanya dangdut disebut sebagai musik tradisional Indonesia. Nah, dangdut memiliki unsur-unsur Hindustani, Melayu, dan Arab. Ini merupakan salah satu genre musik populer juga loh yang ada di Indonesia. Nah, ciri-cirinya pasti kalian sudah tahu tentang ciri-ciri musik dangdut. Yang pertama, musiknya khas Indonesia. Kemudian, kenapa khas Indonesia? Karena ada gendang dan ada serulingnya. Kemudian iramanya juga sangat melankolik, lalu memiliki cengkok pada lagunya. Ini ciri khas daripada dangdut, yaitu cengkok pada lagu. Nah, yang berikutnya adalah musik pop. Pengertian dari musik pop itu sendiri adalah atau jenis musik pop itu adalah jenis genre musik yang berkembang pada zaman sekarang nih, yang sedang kalian gemari nih. Banyak sekali anak-anak sekarang menggemari musik pop. Merupakan lagu yang bersifat komersial dan memiliki daya tarik di masyarakat yang sangat luas. Kemudian ciri-cirinya apa sih? Oh, ternyata mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya. Makanya ketika mendengarkan musik pop, banyak sekali mendengarkan satu kali bisa mengikuti, kemudian 2 kali hafal liriknya, lalu yang ketiga sangat fasih dalam menyanyikan lagu tersebut. Kemudian bersifat komersial, dan ini banyak sekali maksudnya di sini adalah orang-orang yang memilih musik pop karena laku untuk dijual. Penggemarnya banyak dari segala kalangan usia. Lalu tema lagunya bercerita tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah easy listening. Easy listening ini adalah maksudnya mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga menarik atau mudah diikuti, sehingga masyarakat menyukai lagu pop ini. Lalu gaya bernyanyi. Nah, gaya bernyanyi adalah gaya seseorang dalam menyanyikan suatu lagu atau ciri-ciri orang ketika bernyanyi sebuah lagu. Jadi di sini caranya atau gayanya orang tersebut atau biduanita atau seorang biduan menyanyikan sebuah lagu sehingga lagunya menjadi lebih enak untuk didengarkan dan lebih menarik. Nah, biasanya disesuaikan dengan jenis lagunya dan genrenya. Sekarang faktor penunjang gaya bernyanyi. Yang pertama adalah kedisiplinan tentunya. Dengan disiplin maka gaya bernyanyi atau penampilan seseorang, performance seseorang ketika bernyanyi atau membawakan sebuah lagu ini
akan menjadikan lagu tersebut lebih menarik. Jadi disiplin berlatih, disiplin dalam waktu. Lalu yang berikutnya adalah tentu teknik vokal. Nah, teknik vokal sangat diperlukan untuk menunjang gaya bernyanyi. Lalu jelas penguasaan lagu. Kalau kita tidak menguasai lagunya, maka kita juga nggak pede kayaknya untuk bernyanyi. Sehingga gaya bernyanyi kita juga akan ya begitu deh, apa adanya. Bahkan membuat lagu yang tadinya menarik menjadi tidak menarik atau membosankan untuk didengar. Nah, selanjutnya adalah komposisi musik populer. Jadi di dalam musik populer ini ada beberapa komposisi yang perlu kalian perhatikan, komposisi musik yang perlu kalian perhatikan. Oke, yang pertama adalah intro. Intro adalah awal dari sebuah lagu yang merupakan pengantar lagu tersebut. Nah, biasanya intro ini ada di awal lagu dan tidak ada liriknya, jadi hanya berupa musik saja. Kemudian yang berikutnya adalah verse. Verse sering disebut dengan bait, jadi verse itu sama dengan bait. Nah, kemudian merupakan pengantar sebuah lagu sebelum masuk ke chorus. Jadi chorus ini nanti akan dijelaskan. Nah, jadi sebelum masuk ke chorus ini ada verse-nya. Jadi bait tertentu sebelum menuju ke chorus tadi. Nah, chorus itu sendiri apa sih? Oh, chorus itu adalah bagian interval dalam sebuah lagu. Biasanya pada bagian ini mengandung isi utama dalam sebuah lagu. Jadi ini bait utama dari sebuah lagu. Kemudian yang berikutnya adalah chorus memiliki nilai excitement yang lebih tinggi dibandingkan verse. Maksudnya di sini adalah kalimat-kalimat di dalam chorus atau bait-bait di dalam chorus ini merupakan bagian yang memiliki daya tarik tertentu atau memiliki daya tarik lebih dibandingkan bait-bait yang sebelumnya. Nah, kemudian nada yang terdapat pada chorus ini biasanya lebih meningkat atau lebih tinggi dibandingkan nada di bagian verse. Nah, di sini adalah nada klimaks dari sebuah lagu atau dari keseluruhan nada yang ada pada lagu tersebut. Kadang-kadang orang berpikir bahwa chorus ini sama dengan ref atau refren. Nah, sebenarnya berbeda. Kalau chorus, dia baitnya tidak berulang, tetapi merupakan bait utuh. Sedangkan refren biasanya mengulang bait tertentu. Makanya refren ini atau ref dikatakan pengulangan. Jadi, berbeda ya antara chorus dengan ref. Lalu selanjutnya ada interlude. Interlude merupakan bagian kosong pada lagu, seperti layaknya intro. Tapi, interlude ini adanya di tengah-tengah lagu. Nah, interlude ini fungsinya adalah menyambung verse ke verse atau menyambung bait ke bait. Biasanya kalau kalian dengar ada bait pertama, kemudian mau masuk bait kedua, itu kan biasanya ada musik dulu. Nah, itu adalah interlude. Nah, atau menyambungkan bagian bridge dengan chorus. Jadi bridge itu yang materi sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu menjembatani, bait yang menjembatani ke bagian chorus. Nah, chorus ini sebelum refren atau sebelum ref. Nah, jadi beda ya antara bridge, chorus, kemudian refren atau ref. Jadi biasanya bait dulu, kemudian ada bait bridge, lalu setelah itu sebelum ref ada bait lagi yaitu chorus, baru ref. Nah, jadi jelas sekali perbedaannya antara bridge, chorus, dan ref. Kita lanjutkan, ending. Ending merupakan bagian penutup dalam sebuah lagu. Nah, ending ini berfungsi untuk mengakhiri lagu secara perlahan-lahan. Jadi nggak tiba-tiba putus gitu, atau tiba-tiba habis saja lagunya. Nah, kemudian ending juga bisa berupa bagian intro yang diulang kembali. Nah, biasanya ada juga lagu yang intronya di depan itu, sebelum masuk ke dalam lagu ada intro. Nah, intronya diulang lagi ketika lagu tersebut
mau habis, atau bagian chorus atau bagian ref yang diulang-ulang. Nah, jadi sebelum lagunya habis biasanya ada pengulangan-pengulangan seperti itu, sehingga tidak langsung putus atau berhenti. Nah, ending terdiri dari yang pertama adalah coda. Coda merupakan bagian akhir dari sebuah lagu yang biasanya berisi nada atau lirik sebagai penutup lagu. Kemudian, umumnya coda menggunakan beberapa lirik atau nada yang sudah ada pada lagu sebelumnya atau pada bait sebelumnya. Nah, sering juga disebut sebagai ekor lagu karena berada di ending tadi, berada di akhir lagu. Nah, selain coda, ada outro. Apa sih outro itu? Nah, outro merupakan bagian akhir dalam sebuah lagu yang hanya berisi instrumen musik aja, tanpa ada lirik atau tanpa ada syair. Nah, nada yang digunakan juga berbeda dengan nada-nada sebelumnya. Biasanya, outro ini memiliki modifikasi. Jadi maksudnya begini. Ketika lagu ini mau habis, lama-lama suaranya akan makin mengecil, kemudian hilang. Nah, itu termasuk pada outro. Nah, itu adalah modifikasi dari outro. Atau bahkan nadanya ditinggiin dulu, kemudian tiba-tiba rendah, lama-lama lembut, kemudian hilang. Nah, modifikasi di sini yang dikatakan sebagai improvisasi. Oke anak-anak, setelah kalian pelajari materi ini, lalu ada tugas mandiri, yaitu lembar kerja siswa atau LKS. Ini ada pada Google Classroom kalian, sehingga kalian harus membuka topik tugas nanti di Google Classroom. Kemudian setelah itu jangan lupa klik turn in atau kumpulkan ya, karena banyak sekali kalian yang tidak klik turn in atau kumpulkan, sehingga LKS-nya tidak terkumpul atau jadi tugas yang missing atau hilang. Nah, selamat belajar. Hubungi kami jika kalian ada pertanyaan atau ada yang sulit atau tidak dimengerti. Kemudian jangan lupa ya, kerjakan tugasnya di Google Classroom. Oke, selamat belajar sekali lagi. Salam sehat dan salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.